Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang tentunya bersama Ibu Hida. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang bahagia dan sehat selalu ya anak-anak. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Sebelumnya silakan kalian persiapkan buku paket IPS, buku tulis, serta alat tulis kalian. Dan mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu memiliki satu kisah yang inspiratif untuk kalian. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang anak tukang becak yang berhasil sekolah ke luar negeri? Ya, dia adalah Raini, anak perempuan yang terlahir di keluarga sederhana dan ayahnya berprofesi sebagai tukang becak. Raini memiliki tekad untuk bersekolah tinggi supaya mengangkat taraf hidupnya dan keluarga. Dan Raini pun membuktikan bahwa dengan kerja keras, fokus, dan keyakinan, ia mendapatkan beasiswa untuk meneruskan sekolahnya ke perguruan tinggi. Dari sekolah S1 sampai S3, ia berhasil meraih beasiswa, bahkan sekolah sarjana S2 dan sarjana S3, ia bersekolah di luar negeri. Nah, dari kisah tersebut adalah contoh dari mobilitas sosial. Mari kita bahas apa itu mobilitas sosial. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin. Yang pertama, Ibu mengharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Dan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Poin yang ketiga, Ibu harap kalian bisa menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial. Mari kita bahas dari pengertian mobilitas sosial itu sendiri. Mobilitas sosial berasal dari 2 kata Latin, yaitu mobilis, yang memiliki arti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu, untuk kata sosial pada istilah ini memiliki makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Maka, mobilitas sosial memiliki pengertian perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis mobilitas sosial. Yang akan kita bahas ada 4 jenis. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Yang kedua, mobilitas horizontal. Yang ketiga, mobilitas antar generasi. Dan yang keempat adalah mobilitas geografis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini memiliki definisi perpindahan status sosial seseorang atau kelompok pada lapisan sosial yang berbeda. Nah, mobilitas vertikal ini ada 2 bentuk anak-anak. Yang pertama adalah vertikal naik. Contohnya ada seorang karyawan bank yang sudah berprestasi, maka ia diangkat menjadi manajer bank. Contoh yang kedua adalah terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi dari lapisan sosial yang sudah ada. Lalu bentuk vertikal yang kedua adalah vertikal turun. Contohnya, seorang direktur bank yang berubah menjadi rakyat biasa karena sudah pensiun. Selanjutnya kita akan membahas tentang mobilitas horizontal. Sebelumnya, Ibu beri contoh dulu ya. Seperti kisah si Budi yang tadinya bersekolah di SMP A,
lalu pindah ke sekolah SMP B. Itu adalah contoh dari mobilitas horizontal. Jadi, mobilitas horizontal memiliki definisi atau makna perpindahan status seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Contoh dari Budi tadi, dia tetap seorang siswa namun hanya berpindah sekolahnya. Yang selanjutnya adalah mobilitas antar generasi. Kisah yang pertama ada seorang ayah yang berprofesi sebagai karyawan bank, tapi anaknya berhasil menjadi seorang manajer bank. Kisah yang kedua ada sepasang kakak adik yang adiknya seorang guru dan kakaknya seorang kepala sekolah. Jadi, mobilitas antar generasi itu ada dua bentuk. Yang pertama, intergenerasi, mobilitas yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Contohnya seperti kisah yang pertama tadi antara ayah dan anak. Dan bentuk yang kedua adalah intragenerasi. Mobilitas ini meliputi satu generasi yang sama, yaitu adik, kakak, dan abang. Contohnya seperti kisah yang kedua. Adiknya seorang guru dan kakaknya seorang kepala sekolah. Atau bisa juga anak pertama seorang perawat dan anak kedua seorang dokter. Seperti itu anak-anak, apakah sudah cukup paham? Jenis mobilitas yang keempat adalah mobilitas geografis yang memiliki makna perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain, seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Kita lanjutkan membahas mengenai faktor-faktor pendorong mobilitas. Yang pertama ada status sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Karena ketika ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang memiliki statusnya sendiri. Nah, apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan orang tuanya, ia dapat mencari sendiri lapisan sosial yang lebih tinggi dengan melihat kemampuan dan jalan yang ditempuh, dan hal ini hanya terjadi dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial yang fleksibel. Selanjutnya adalah keadaan ekonomi. Nah, keadaan ekonomi ini dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Karena orang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, kemudian mereka tidak mau menerima keadaan ini akan berpindah tempat tinggal ke daerah lain atau ke kota besar. Secara sosiologis, mereka dikatakan mengalami mobilitas. Yang selanjutnya adalah status keamanan. Nah, status keamanan ini biasanya dipengaruhi oleh situasi politik yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman. Yang selanjutnya adalah motif-motif keagamaan. Dalam fakta sejarah telah mencatat bahwa di dalam masyarakat juga terdapat mobilitas penduduk yang disebabkan oleh motif keagamaan. Contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk dakwah agama Islam, atau adanya tugas suci dari para misionaris untuk mengajarkan agama ke negara lain. Selanjutnya adalah kondisi kependudukan atau demografi. Faktor kependudukan biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografik. Pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat mengakibatkan sempitnya tempat pemukiman
dan kemiskinan yang semakin merajalela. Keadaan demikian mendorong sebagian warga masyarakat mencari tempat kediaman yang lain. Faktor pendorong yang terakhir adalah keinginan melihat daerah lain. Adanya keinginan melihat daerah lain mendorong masyarakat untuk melangsungkan mobilitas geografik dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, untuk faktor-faktor pendorong mobilitas sosial ada 6 poin. Yang pertama, status sosial, status keamanan, keadaan ekonomi, motif-motif keagamaan, keinginan melihat daerah lain, dan kondisi kependudukan. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai pengertian mobilitas, jenis-jenis mobilitas, dan juga faktor pendorong mobilitas. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin pentingnya ya anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.